kabut bermadiamu pagi. Dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang telah membuat janji-janji palsu. Kau yang selama ini aku sayangi. Kau merubah cintaku jadi benci. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, hari ini kita cukup berbahagia sekali karena kedatangan tamu yang luar biasa. Bagi Anda yang usianya di atas 40, di atas 50, tahu betul kiprah tamu kita ini. Beliau pernah menjadi Direktur Utama Pertamina, Dirut Pertamina. Beliau terakhir juga pernah menjadi Dirut PT Newmont. Dan sebuah pengalaman yang luar biasa karena beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai. Dan sebelumnya beliau adalah Dirjen yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap BUMN pada saat pembinaan BUMN masih di Departemen Keuangan pada saat itu. Sobat, pasti akan sangat menarik. Beliau dilahirkan di Semarang, kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung. Kita bisa membahas dan berbincang mengenai bagaimana situasi ITB pada saat itu yang saya yakin waktu itu tahun akhir-akhir 60-an, pasti penuh dengan perjuangan. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Martiono Hadianto. Matur nuwun Pak Martiono sudah berkenan meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan anak-anak muda ini, khususnya di Kementerian Keuangan nantinya. Karena program ini menjadi bagian integral dari sistem training leadership di Kementerian Keuangan. Kami mencoba menggali semua pengalaman para pendahulu yang memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang keuangan negara maupun di bidang-bidang lain. Pak Martiono. Sehat Pak Martiono ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Martiono, terakhir kita ini kaget pada saat Pak Martiono menjadi Dirut PT Newmont, yang itu adalah sebuah organisasi multinasional yang coverage-nya luar biasa dan punya reputasi yang sangat tinggi di dunia. Padahal sebelumnya Pak Martiono selama puluhan tahun bergulat di lembaga publik, khususnya di Departemen Keuangan, yang sekarang menjadi Kementerian Keuangan. Bapak bisa share ke kami pada anak-anak muda ini, Pak. Pada saat Bapak memimpin Newmont, memimpin Pertamina, memimpin Bea Cukai, memimpin Dirjen Pembinaan BUMN,
apakah ada perbedaan ataukah ada sesuatu yang kemudian in common begitu Pak untuk menjadi seorang leader di sana? Monggo Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan ini untuk berbagi dalam forum The Maestro ini. Kalau merujuk kepada tadi kepemimpinan, sebetulnya apa yang saya lakukan itu semuanya melalui proses belajar. Iya. Jadi tidak segera menemukan cara yang paling efektif untuk bisa memimpin itu. Ya. Nah, saya memang belajar banyak mengenai masalah leadership, khususnya dari buku-buku Barat. Ya, di berbagai macam tipe leadership di situ. Nah, tapi yang saya juga mulai mempelajari, sebetulnya mulai dengan suatu pertanyaan. Pemimpin itu apa dan siapa? Iya. Mulai dari situ. Iya. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa di dunia ini yang namanya pemimpin adalah para nabi. Masya Allah. Iya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Sekarang coba kita. Pengaruh Nabi Muhammad. Pengaruh Nabi Isa. Betul. Pengaruh Nabi Musa. Pengaruh Buddha. Itu sampai sekarang masih terasa dan masih betul. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita bicara yang lain, begitu mereka meninggal, hanya dikenang, Pak. Dalam buku, Pak. Tapi para nabi itu sampai hari ini pun masih diikuti. Betul. Ya, nah, saya kemudian mencari masalah yang paling mendasar dari para nabi itu apa? Hanya satu, Pak. Dipercaya. Trust ya Pak ya. Trust ya Pak ya. Iya. Trust. Jadi sebenarnya itu kan kalau kita melihat apa mereka pinter, orangnya Pak. Malahan kalau Nabi Muhammad dikatakan nggak bisa baca tulis ya. Bisa baca tulis. Tapi beliau itu sejak sebelum Nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin. Betul. Yang dipercaya. Betul Pak. Iya. Ya kalau yang Nabi Isa segala macam, memang saya tidak terlalu banyak baca buku. Tapi kalau tentang Nabi Muhammad kan banyak ya. Iya, betul. Dan memang awalnya itu percaya. Betul Pak. Iya. Nah, percaya dan kemudian dibuktikan. Jadi kalau kemudian balik lagi, apakah ada perbedaannya? Ya, memimpin di lembaga publik, di pseudo publik BUMN. Betul, pseudo, iya betul. Betul. Ataupun perusahaan multinasional. Kuncinya saya dipercaya, Pak. Kuncinya itu aja. Iya. Nah, kalau apakah saya ngerti tentang pertambangan pada waktu di Newmont? Iya. Itu, Pak. Tapi Bapak sebelumnya kan jadi dirut Pertamina, Pak. Itu, Pak. Tapi waktu jadi dirut Pertamina pun saya tidak, pengetahuan saya tentang minyak dan gas juga sangat terbatas. Ya. Yang saya tahu banget itu pada waktu memimpin pembinaan BUMN. Iya. Kenapa? Karena saya mulai dari staf, Pak, di situ. Masuk sebagai staf sampai menjadi direktur jenderal pertama di itu. Nah, kalau itu secara teknis saya paham betul, Pak. Secara teknis saya paham. Tapi Pak Mardiono ya, jadi Bapak pada saat menjadi Dirjen Pembinaan BUMN betul-betul tahu isi perut lah Pak ya. Kompetensinya sangat lengkap.
pada saat Pertamina Bapak menguasai bagaimana memimpin lembaga itu. Secara substansi barangkali tidak sekuat pada saat Bapak memimpin BUMN. Tetapi demikian juga di Newmont ya Pak ya. Tetapi apakah seorang leader Pak ya, seorang leader itu tidak harus selalu mengetahui substansi pekerjaan atau niti-niti pekerjaan dari organisasi yang dipimpinnya Pak. Tetapi yang lebih menonjol adalah how to lead the follower gitu Pak. Jadi apa yang saya lakukan di Pertamina, saya kan tidak paham Pertamina itu apa. Okay. Yang saya lakukan pertama kali waktu saya ditugaskan Pertamina, dan kebetulan pada waktu ditugas Pertamina yang menunjuk adalah waktu itu Pak almarhum Pak Presiden Habibie, pesan dia sangat singkat. Satu, usahakan Pertamina menjadi seperti perusahaan British Petroleum. Oh, wawasan beliau sangat tinggi sekali. Beliau sudah, Pertamina itu harus jadi British Petroleum. Oke, itu yang selalu saya ingat. Nah, berdasarkan itu, kan saya harus tahu bagaimana tentang bisnis mengenai minyak dan gas. Satu-satunya cara bertanya, Pak. Saya tidak malu-malu, Pak. Bulan pertama itu yang saya lakukan adalah bertanya. Bertanya pada semua direktur saya, bertanya pada semua kepala divisi sampai kepada dinas. Dan pertanyaan itu sederhana, yang kalian kerjakan itu apa? Itu yang pertama. Jadi sebulan pertama itu saya hanya bertanya. Kemudian kedua, permasalahan apa yang mereka ya. Ternyata hampir macam-macam informasinya ya. Kalau secara perusahaan kan sebetulnya Pertamina kan dikelola nggak dikelola kan. Berjalan ya Pak ya? Jalan gitu. Cuman jalannya ke arah mana itu pertanyaannya. Ya kan? Jadi yang mereka keluhkan itu satu informasi yang sangat penting. Yaitu bahwa selama 9 tahun manajemen Pertamina tidak pernah melakukan evaluasi mengenai kompensasi. Ya, oke. Itu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan mereka. Nah, yang ketiga, kecuali tadi tanya Pak ya, saya belajar tentang Undang-Undang Pertamina. Undang-Undang Pertamina itu sebetulnya apa? Karena pada waktu itu sudah ada BUMN, PT, ada Perum, ada Perjan. Pertamina itu nggak ada title-nya Pak. Undang-Undang Pertamina. Oh, jadi pembentukannya itu via undang-undang ya Pak? Pertamina itu dibentuk khusus dengan undang-undang. Dan misinya jelas. Misinya adalah mengembangkan industri minyak gas Indonesia. Jadi sebetulnya antara Undang-Undang Pertamina dengan tadi arahan Pak Habibie, klop. Ya. Nah, setelah itu jadi artinya saya tahu, menurut undang-undang Pertamina itu begini. Kedua, yang saya pelajari adalah dunia minyak itu seperti apa sih? Dunia minyak internasional, dunia minyak regional, dan sebagainya. Saya butuh waktu 1 bulan, Mbak. Terus saya masih ingat sekali itu,
Saya undang nih semua direktur, kepala divisi, saya bicara 2 jam tanpa teks. Nah, di situ saya mencoba, aku tuh tahu tentang dunia minyak itu tahu. Aku tuh tahu tentang fungsi Pertamina itu apa. Jadi sebetulnya momen itu hanya untuk mengatakan bahwa saya mengerti urusan Pertamina. Ya. Dari proses Bapak sebulan belajar tadi ya, Pak? Iya. Luar biasa. Oke, itu. Nah, sekarang apa yang berikutnya? Saya itu mengikuti prinsip-prinsip kepemimpinan, bahasa Jawanya itu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, tutwuri handayan. Itu saya coba terapkan di setiap penugasan saya. Jadi pada waktu saya ditugaskan Pertamina, saya tidak bawa siapa-siapa. Luar biasa itu, Pak. Ya, berbeda kenapa? dari yang lain, karena biasanya kan untuk Bawa membuat bolo. aman gitu, Pak ya. Nah, karena apa? Karena kembali, Pak, saya ingin diterima oleh masyarakat Pertamina. Saya bukan ditugaskan Pertamina untuk membereskan hal-hal yang tidak benar. Ya. Jadi dengan sengaja saya tidak bawa siapa. Saya gunakan semua orang yang ada di situ sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, terus mulai kan, Pak, saya mulai lihat keuangan dan sebagainya. Terus lihat ini ada pegawai yang sekian lama tidak mendapatkan perhatian. Di situ saya lihat sebagai peluang untuk masuk, Pak, kepada masyarakat Pertamina. Tentunya saya hitung dulu, Pak. Ini kan sederhana saja, Pak. Saya memberikan perhatian ini caranya gimana? Ya udah, kita naikkan. Penghasilannya kita naikkan. 60%. Iya. Ya, saya naikkan 60%. Tapi ada aturannya. 30% itu sekarang, sejak aku bicara. Immediately efektif. Berikutnya akan dievaluasi 6 bulan. Kalau kita bisa melakukan penghematan, itu saya akan katakan nanti akan segera 6 bulan kemudian efektif naik 60%. Ya, jadi ada insentif, tapi pada saat yang sama Bapak menuntut adanya prestasi ya, Pak ya. Dan saya bilang, saya dengar Pertamina itu pusat membuat perkeliruan. Ya. Iya. Nah, sejak sekarang tolong jangan membuat perkeliruan. Sebab kalau saya sampai tahu, saya nggak akan macam-macam. Anda berhenti. Gitu, Pak ya. Nah, jadi itu kebijakan itu adalah efektif sejak tadi, Pak. Sejak saat itu. Iya. Okay? Mereka pada umumnya kaget, Pak. Ini stepnya lain lagi nih. Nah, sudah begitu, itu sudah jalan. Satu lagi, Pak. Saya
mendobrak feodalisme. Karena di Pertamina itu feodalismenya itu luar biasa. Ya karena Pak ya warisan masa lalu ya Pak ya. Warisan masa lalu. Yang paling menonjol adalah penggunaan lift. Jadi ada satu lift yang langsung berhubungan dengan tempat parkir. Itu hanya boleh dipakai oleh dirut. Hanya dirut Pak? Hanya dirut. Oke? Atau seizin dirut. Aturannya gitu. Ini yang kantor di Pejambon itu ya Pak ya? Iya, yang di Jalan Perwira itu Pak. Perwira itu ya. Di Jalan Perwira. Iya. Saya bilang mulai sekarang itu lift bisa dipakai oleh siapa. Itu dampaknya besar. Terus saya juga terus menunjukkan bahwa saya tidak feodal gitu. Yang berikutnya saya lakukan adalah setiap terima gaji, itu biasanya minggu keempat, saya bikin kumpul Pak di aula, nyanyi. Wah, Pak Martiono itu suatu perubahan yang luar biasa, saya yakin tuh Pak ya. Oh ya. Feodalisme dan kalau feodal itu kan pasti tidak disukai oleh anak buah pasti. ya. Karena itu hanya untuk pimpinan. Ya. Kemudian Bapak memperkenalkan sebuah kebiasaan nyanyi. Itu gimana Pak nyanyi? Nah, jadi intinya kan bagaimana caranya saya dekat atau mereka merasa dekat. Ini lucu nih. Jadi pertama kali waktu itu diadakan, itu mereka pasang kursi. Kursi kan untuk para pejabat. Biasa, ya emang normalnya begitu kan. Terus pegawai-pegawai yang ikut itu duduk di bawah. Di lantai. Di lantai ya. Bandnya main di sana kan. Begitu saya lihat masuk begitu, saya langsung duduk sama mereka. Di bawah Pak? Di bawah. Jadi direktur lainnya kan nggak enak sama ya, Pak Dirut. Dirut. Ikut kan Pak. Nah itu sangat membantu ya. Suasana menjadi cair. Suasana menjadi sangat rileks. Iya. Ya. Nah, saya kembali sebentar kepada masalah yang kenaikan 60%. Itu tidak berlaku untuk saya. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Jadi direksi sana enggak, ini hanya untuk karyawan untuk karyawan. Kepala divisi ke bawah. Ya. Nah, kenapa? Karena penghasilan dari direksi itu kan ditentukan oleh Dewan Komisaris. Iya. Yang saya lakukan adalah semua anggota direksi itu mendapat jabatan komisaris anak perusahaan. Kecuali saya. Luar biasa. Kecuali saya. Ya. Prinsipnya sederhana. Kalau saya jadi juga komisaris, yang menjadi pemegang saham pada rapat anak perusahaan terus sopo gitu ya Pak. Jadi Pak, saya jadi teringat kalau orang lain mempelajari teori leadership dari luar gitu, textbook asing gitu ya, kita sebetulnya ada ajaran yang luar biasa yang sudah Bapak lakukan dan mungkin dilakukan banyak orang. Ajaran Ki Hajar Dewantara kan, di depan memberikan contoh. Betul. Di tengah-tengah anak buah Anda bisa mendorong, betul. Di belakang Anda bisa mengamati. Jadi luar biasa. Itu yang coba saya lakukan. Lucu nih Pak. Jadi akibatnya apa? Penghasilan yang saya terima pada waktu di Pertamina itu tidak lebih tinggi dari kepala divisi. Oh ya? Oh, luar biasa. Dan mereka tahu itu. Iya. Itu luar biasa. Nah, Bapak memberikan contoh. Tapi
kemudian Bapak kan menjadi sangat dipercaya udah anak buah kan, oleh anak buah. mengorbankan, tapi sesama direksi kayaknya Bapak Enggak. Direksi juga percaya karena oh gitu, mereka kan dapat honor dari Dewan Komisaris. oh iya. Mereka dapat honor, dapat mobil, dapat sesuai dengan layaknya menjadi anggota Dewan Komisaris, kecuali dirut. Gitu ya Pak, kecuali dirut ya. Luar biasa. Itu yang saya lakukan. Iya. Saya kira sangat menarik ini Pak Mardiono, dan itu belum banyak yang tahu loh Pak, itu belum banyak yang tahu itu bahwa sebagai seorang leader itu ternyata meninggalkan kepentingan diri sendiri itu menjadi sangat bagus sekali, walaupun itu kan pengorbanan yang luar biasa Pak.